Kembali lagi bersama aku, Niki Khairotun Nisah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang software Grapematika. Selanjutnya ada identitas Grapematika. Yang pertama, fungsi dan tujuan. Grapematika adalah perangkat lunak grafik matematika yang dirancang untuk membantu pengguna memvisualisasikan fungsi matematika dalam bentuk grafik. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengguna dalam memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu fungsi dan menganalisis pola-pola yang terjadi dalam grafik tersebut. Nah, yang kedua ada kemudahan penggunaan. Grapematika menawarkan antarmuka yang mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah menggambar grafik fungsi matematika dengan memasukkan persamaan atau ekspresi matematika ke dalam perangkat lunak. Fitur-fitur seperti zoom in, zoom out, dan pengaturan tampilan grafik memudahkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan grafik sesuai keinginan. Yang ketiga ada keanekaragaman fungsi. Grapematika mendukung berbagai jenis fungsi matematika, termasuk fungsi aljabar, trigonometri, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menggambar grafik fungsi-fungsi yang kompleks dan memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang beragam. Yang terakhir ada analisis grafik. Grapematika menyediakan fitur-fitur analisis grafik yang berguna. Pengguna dapat mencari titik potong, nilai maksimum dan minimum, serta melihat perpotongan dengan sumbu-sumbu. Fitur-fitur ini memudahkan pengguna untuk menganalisis dan memahami pola-pola dalam grafik fungsi matematika. Yang selanjutnya, perkembangan Grapematika. Awal pengembangan. Grapematika dikembangkan oleh perusahaan Keysoft dan dirilis pertama kali pada tahun 1989. Tujuan pengembangan dikembangkan untuk membantu siswa, mahasiswa, dan guru matematika dalam memvisualisasikan fungsi matematika. Fokus software ini adalah untuk memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu fungsi dan menganalisis pola-pola dalam grafik. Yang ketiga, perkembangan dan pembaruan. Seiring berjalannya waktu, Grapematika terus mengalami perkembangan dan pembaruan. Setiap pembaruan versi Grapematika biasanya menambahkan fitur-fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan kinerja perangkat lunak. Yang keempat, populer di kalangan pengguna matematika. Grapematika telah menjadi salah satu perangkat lunak yang populer di kalangan siswa, mahasiswa, dan guru matematika. Penggunaan yang luas disebabkan oleh kemudahan penggunaan software, kemampuan untuk memvisualisasikan grafik fungsi matematika dengan jelas, dan fitur-fitur analisis grafik yang berguna. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan software Grapematika. Kelebihannya yang pertama mudah digunakan, yang kedua mengetahui letak posisi atau gambar dari suatu persamaan ataupun pertidaksamaan linear, fungsi kuadrat, dan lain-lain. Yang ketiga, ukuran software ini relatif kecil, yaitu di bawah 1 MB. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, antarmuka kurang menarik. Antarmuka Grapematika mungkin terasa kuno dan kurang menarik bagi pengguna yang terbiasa dengan antarmuka pengguna modern. Tidak ada fitur undo. Yang terakhir yaitu Grapematika hanya fokus di grafik 2 dimensi. Yang selanjutnya yaitu menu bar Grapematika. Oke, di sini aku akan memperkenalkan menu bar yang ada di Grapematika. Di dalam software Grapematika terdapat beberapa menu. Menu yang pertama yaitu File, menu Edit, menu View, menu Option, menu Tools, menu Calculus, dan menu Help. Oke, di dalam menu File terdapat New, digunakan untuk membuka lembar grafik baru. Selanjutnya Open, digunakan untuk membuka lembar grafik yang sudah ada. Save digunakan untuk menyimpan lembar grafik.
Save as digunakan untuk menyimpan menu grafik dengan nama yang berbeda dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu page setup digunakan untuk mengatur jenis lembar grafik. Selanjutnya yaitu print digunakan untuk mencetak lembar grafik. Selanjutnya ada exit digunakan untuk keluar dari tampilan Grapematika. Oke, menu selanjutnya yaitu edit. Di dalam menu edit terdapat undo grid range. Undo grid range digunakan untuk membatalkan perintah grid range. Selanjutnya yaitu copy grapes BMP dan copy grapes EMF. Digunakan untuk menyalin grafik ke dalam file berbentuk BMP dan EMF. Selanjutnya yaitu ada hide graph. Digunakan untuk meng-hide grafik. Selanjutnya ada delete graph and delete all graph. Digunakan untuk menghapus grafik. Dan yang terakhir ada annotation. Digunakan untuk memberi nama atau label pada grafik. Menu selanjutnya yaitu view. Di dalam view terdapat clear screen yang digunakan untuk membersihkan tampilan layar. Selanjutnya yaitu zoom in, digunakan untuk memperbesar tampilan layar. Selanjutnya zoom out, digunakan untuk memperkecil tampilan layar. Selanjutnya grid range, digunakan untuk mengatur nilai pada sumbu X dan Y. Find all graph, digunakan untuk menemukan dan menampilkan grafik. Point table, digunakan untuk melihat titik pada tabel grafik. Selanjutnya yaitu data plot editor, digunakan untuk menginput data titik secara manual. Selanjutnya ada scroll bars, digunakan untuk menggeser grafik ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir ada title and label, digunakan untuk memberi nama dan judul pada grafik. Menu selanjutnya yaitu menu option. Di dalam menu option terdapat graph paper. Nah, graph paper ini digunakan untuk memilih jenis lembar grafik. Nah, contohnya kayak gini. Semisal kita bakal pakai yang ini deh, tree. Terus colornya warna putih. Kita klik OK. Dan langsung berubah gitu contohnya. Terus selanjutnya ada menu setting. Ini menu setting yaitu pengaturan secara umum software Grapematika. Selanjutnya ada theta range, digunakan untuk mengatur jenis satuan sudut untuk koordinat polar. Selanjutnya ada auto redraw, mengaktifkan atau menggambar ulang otomatis. Selanjutnya ada warnings, digunakan untuk mengaktifkan peringatan jika ada masalah. Nah, menu selanjutnya yaitu tools. Di dalam menu tools terdapat evaluate. Evaluate ini digunakan untuk mencari nilai absis atau koordinat jika salah satunya diketahui. Selanjutnya ada find intersection, digunakan untuk mencari perpotongan dari dua grafik. Selanjutnya ada functions, digunakan untuk memasukkan fungsi pada lembar grafik. Selanjutnya ada koordinat kursor, digunakan untuk mengubah kursor hanya pada lembar koordinat grafik. Selanjutnya adalah menu kalkulus. Di dalam menu kalkulus terdapat find derivative. Find derivative ini digunakan untuk mencari turunan dari suatu fungsi. Selanjutnya ada draw tangent, digunakan untuk menggambarkan garis singgung. Ada integrate. Integrate digunakan untuk mencari nilai integral tertentu dari fungsi yang ada. Yang terakhir adalah find critical points, digunakan untuk mencari nilai kritis. Dan menu yang terakhir yaitu menu help. Di dalam menu help terdapat contents, yaitu bantuan untuk konten tertentu. Yang selanjutnya ada operator table, digunakan untuk
bantuan tabel operasi fungsi. Selanjutnya ada search. Search ini digunakan untuk mencari konten yang diinginkan. Case of homepage. Nah, case of homepage ini adalah homepage yang menuju website Keysoft atau pembuatan aplikasi Grapematika. Dan yang terakhir ada about, digunakan untuk menampilkan keterangan tentang aplikasi Grapematika. Yang selanjutnya yaitu aku akan memperkenalkan toolbar yang ada di Grapematika. Nah, di sini ada banyak tools yang ada di Grapematika. Sebenarnya ini sama aja dengan menu bar yang tadi. Yang pertama itu ada new, membuka lembar grafik baru. Selanjutnya ada open, digunakan untuk membuka lembar grafik yang sudah ada. Selanjutnya ada save untuk menyimpan grafik yang sudah kita buat. Kemudian ada print untuk mencetak hasil gambar grafik yang telah kita buat. Selanjutnya ada copy graph, yaitu digunakan untuk menyalin grafik yang ada. Selanjutnya yaitu draw graph untuk menggambar grafik. Selanjutnya ada redraw all untuk menggambar ulang grafik yang terhapus. Clear screen digunakan untuk menghapus seluruh grafik yang ada di grab screen. Selanjutnya ada hide graph digunakan untuk menyembunyikan grafik. Ada delete graph digunakan untuk menghapus grafik. Selanjutnya ada zoom in digunakan untuk memperbesar tampilan graph paper. Dan zoom out digunakan untuk memperkecil tampilan graph paper. Selanjutnya ada coordinate cursor, digunakan untuk mengubah kursor pada graph paper. Selanjutnya ada find derivative, digunakan untuk mencari turunan dari suatu fungsi. Ada draw tangent, digunakan untuk menggambar garis singgung. Integrate digunakan untuk mencari nilai integral tertentu yang kita input. Dan pointables digunakan untuk menampilkan titik dari grafik. Yang terakhir ada data plot editor, yaitu digunakan untuk membuat titik dengan memasukkan koordinat X dan Y. Nah, itu adalah perkenalan tool yang ada di aplikasi Grapematika. Selanjutnya, contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, buatlah garis persamaan kuadrat Y sama dengan 3X kuadrat. Kita masukin fungsinya di sini. Tadi itu fungsinya Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, kita nulis kuadrat itu bisa pakai simbol seperti ini. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini muncul grafiknya. Kemudian kita mau kasih nama grafik ini. Kita bisa klik edit, kemudian klik annotation. Di sini kita tulis semisal Y sama dengan 3X kuadrat. Kemudian klik plus. Nah, di sini akan muncul nama yang telah kita buat tadi. Kemudian kita mau mencari titik absis dan titik ordinat dari grafik ini. Kita bisa klik view, kemudian klik pointables. Nah, di sini akan muncul titik-titik absis dan titik-titik ordinat dari grafik tersebut. Kemudian kita mau mencari titik absis atau titik ordinat jika diketahui salah satu nilainya. Kita bisa klik tools, kemudian evaluate. Kita mau mencari X-nya itu semisal 4. Kemudian kita calculate. Akan muncul hasilnya X 4, Y-nya itu 48. Kemudian kita close. Jika kita mau menyimpan hasil dari Grapematika ini, kita bisa klik file, kemudian save.
kita ganti nama, semisal fungsi kuadrat 2. Nah, kita klik OK. Nah, grafik ini sudah tersimpan ya. Untuk contoh soal yang kedua, menentukan garis singgung parabola atau persamaan garis. Misalkan, kita ingin mencari garis singgung parabola dengan persamaan garis dari 2x kuadrat plus 4x min 2y min 6 sama dengan 0. Untuk menentukan garis singgung parabola atau persamaan garis dari 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 2y dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita klik enter. Akan muncul grafiknya seperti ini. Kemudian kita mau menentukan garis singgung parabola atau persamaan garis, kita bisa klik kalkulus, kemudian pilih draw tangent. Kemudian kita pilih semisal titiknya di sini. Kita klik. Nah, muncul di sini tangent line. Nah, di sini kita mencari garis singgung parabola atau persamaan garis di titik x itu min 1,02, y-nya itu min 4. Nah, untuk slope-nya itu kemiringannya min 0,0331. Kemudian tangan line ini adalah persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgungnya itu min 0,0331x dan min 4,03. Soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. 2x min y kurang dari sama dengan 1, 3x plus y kurang dari sama dengan 14, x min 3y kurang dari sama dengan min 2, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Aja kita masukin soalnya. Untuk yang pertama itu 2x min y. Karena kita mencari himpunan penyelesaian yang bukan diarsir, maka kita tuliskan tandanya kebalikan dari soal. Kalau di soal kurang dari sama dengan, maka kita tulis menjadi lebih dari sama dengan. Di soal itu 2x min y kurang dari sama dengan 1. Berarti kita tulis lebih dari sama dengan 1. Kemudian klik enter. Nah, ini daerah dari 2x min y lebih dari 1. Kemudian 3x plus y lebih dari sama dengan 14. Kemudian klik enter. Yang selanjutnya yaitu x min 3y lebih dari sama dengan min 2. Selanjutnya yaitu x kurang dari sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu y kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini kita beri nama, klik edit, kemudian annotation. Kita tulis di sini HP atau himpunan penyelesaian. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Bye bye, see you next video.